Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamillah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku dirahmati Allah ya, kita lanjutkan pelajaran berikut ini tentang kitab fikih muyassar ini ya, masuk ke kitab yang kelima yaitu kitab haji ya. Bab pertama itu sudah kita lalui ya, tentang pengantar haji ya, syarat-syarat haji dan yang lain-lainnya. Sekarang kita masuk ke bab yang kedua yaitu rukun dan wajib haji. Bab ini terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama itu rukun haji. Ya, kita haji kita harus tahu rukunnya, syaratnya, ya, wajibnya. Rukun haji itu ada 4, ya. Yaitu yang pertama itu ihram, ya. Pakaian ihram maksudnya ya, yaitu berniat dan bermaksud melaksanakan haji karena haji merupakan ibadah murni. Sehingga ia tidak sah tanpa niat berdasarkan ijma' kaum muslimin. Dasarnya adalah sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniat. Sesungguhnya amal-amal itu hanyalah tergantung dengan niatnya. Ya, dalilnya muttafaqun alaih. Ya. Kemudian yang kedua, wukuf di Arafah. Ini adalah rukun menurut ijma ulama. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW. Al-hajju Arafah. Ya, pokok rukun haji adalah wukuf di Arafah. Ya, diriwayatkan oleh At-Tirmizi nomor 889, Abu Daud nomor 1949, dan An-Nasa'i bab 5 halaman 256, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak bab 2 halaman 278, dan beliau mensahihkannya, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan Al-Nasa'i nomor 2822. Ya. Yang ketiga itu tawaf. Ya, tawaf ziarah dinamakan juga tawaf ifadah, ya. Karena ia terletak sesudah bertolak kembali, ya. Artinya ibadah dari Arafah, dan disebut juga tawaf fardu. Ya. Dari Arafah, ia adalah rukun haji dengan ijma' berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala berikut dalam surat Al-Hajj ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsummal yaqdu nafasahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, dan hendaklah mereka memenuhi nazar-nazar mereka, dan hendaklah mereka melakukan tawaf mengelilingi rumah yang tua itu. Maksudnya Baitullah ya. Ka'bah maksudnya. Tadi yang ketiga ya, sekarang yang keempat ya. Rukun haji itu sa'i
Ya, setelah tawaf di Baitullah ya, di Ka'bah, kemudian sa'i di antara Safa Marwah sebanyak 7 kali putaran ya. Sama tawaf juga 7 kali ya. Jadi sa'i mulain ke Marwah. 1 Marwah, sa'i ya. Terus begitu sampai 7 kali. Ini adalah rukun berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, "Ma atamallahu hajjam ri'in wala umrotahu lam yatuf bainas sofa wal marwah." Ya. Allah tidak menyempurnakan haji dan tidak pula umroh seorang yang tidak tawaf antara Safa dan Marwah. Ya, ini sa'i ya. Jadi bolak-balik sebanyak 7 kali ya. Kalau kita hitung baliknya ke Safa Marwah. Sa'i dari Safa, mulainya dari Safa ya. Safa ke Marwah 1 kali, ya, dari Marwah ke Safa 2 kali, ya. Kemudian ke Marwah lagi 3 kali, ya, ke Safa lagi 4 kali, Marwah lagi 5 kali, Safa lagi 6 kali, ya, Marwah 7 kali, ya. Dan sabda Nabi SAW, "Is'au fa innallaha kataba alaikumus sa'ya." Bersailah karena sesungguhnya Allah mewajibkan sa'i atas kalian. Ya, diriwayatkan oleh Ahmad. Ya. Bab 6 halaman 421 Ibnu Khuzaimah nomor 2764 dan Al Baihaqi dan lainnya ya. Jadi pertama kita datang ke Safa, kemudian jalan ke Marwah, itu dihitung 1 tuh. Nah, kemudian dari Marwah ke Safa lagi 2 tuh. Gitu. Terus sampai di Marwah ke Safa lagi. Gitu. 3 Marwah, 4 Safa, 5 Marwah, 6 Safa, 7. Selesai. Kita tahallul di situ ya. Ini rukunnya. Inilah rukun-rukun haji di mana haji tidak sah tanpanya. Barang siapa meninggalkan salah satu dari rukun tersebut, maka hajinya tidak sempurna sehingga dia melakukannya. Jadi ada 4 ya rukunnya. Ya. Yang pertama ihram, niat ya, kemudian wukuf di Arafah, kemudian 3 tawaf ya. Tawaf itu ziarah tawaf antara Baitullah ya, 7 kali, kemudian sa'i. Itu rukun ya. Bagian yang kedua wajib haji. Tadi rukun haji, sekarang wajib haji. Yang pertama itu kalau wajib haji itu kurang lebih ada 7 ya. Yang pertama ihram dari mikot. Jadi kalau kita pakai ihram itu ya di mikot itu ya, di mikot itu udah ihram, kemudian niat ya, yang sudah ditetapkan untuknya secara syar'i. Ya. Tadi ada berapa? Ada 4 ya. Tuh. Tergantung dari mana kita memulai. Kalau kita tinggal di Mekah ya dari Mekah itulah kita berihram. Dua, wukuf di Arafah. Ya. Ini wajib dan rukun dan wajib juga nih ya. Sampai malam bagi siapa yang datang ke sana siang hari. Ya, wukuf di Arafah karena Nabi SAW wukuf sampai matahari terbenam, sebagaimana akan hadir dalam sifat haji beliau. Dan beliau SAW bersabda, "Khuzu anni manasikakum." Ambillah manasik kalian dariku. Nah, kita harus contoh Nabi ya.
mencontoh ulang. Nah, ibadah itu sekali lagi saya ketekankan ya, ibadah itu 2 rukunnya. Niat karena Allah dan ittiba kepada Rasulullah. Apapun itu, kalau salah satu aja kita tidak melakukan itu, ya tidak sah ibadah kita ya. Gugur. Yang 3, bermalam di Musdalifah. Nah, ya kan? Tadi wukuf di Arafah sampai malam bagi siapa yang datang ke sana siang hari ya, karena Nabi ya sampai malam ya, sampai malam, kemudian jalan ya di malam hari itu ya. Bila datang siang sampai malam bagi siapa yang datangnya ke sana siang ya sampai malam, kemudian malam itu kita pergi ke Musdalifah pada malam penyembelihan sampai pertengahan malam. Bila dia sampai di Musdalifah sebelum itu berdasarkan perbuatan Nabi SAW. Ya. Yang keempat, bermalam di Mina. Nah, ini adalah hari tasyrik ya. Bermalam di Mina 3 hari ya, atau 2 hari bagi yang atau 1 hari ya. Bagian nafar sani. Ya, bermalam di Mina pada malam hari tasyrik. Hari tasyrik 3 hari ya. Pada saat satu itu pas 10 Zulhijjah itu ya. 10, 11, 12 atau 11, 12, 13 ya. 3 hari lah sana. Kemudian yang kelima tuh melempar jumroh, yakni jumroh sugro ya. Jumroh wusta dan kubro secara berurutan. Jadi setelah dari Musdalifah kita mampir ke Mina ya malam hari, kemudian boleh istirahat, boleh langsung kita melempar jumroh yang berurutan ya, jumroh Jamarat sugro dan wusta serta kubro ya berurutan. Nggak boleh kubro dulu, wusta nggak boleh, harus sugro dulu. Ada 3 itu wajib ya. Kemudian mencukur atau menggundul rambut kepala berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Muhallikina ru'usakum wa muqassirin. Al-Fat ya. Dengan menggundul rambut kepala kalian dan menendekkannya. Jadi pendekkan juga boleh, tapi yang lebih afdol adalah mencukur habis ya untuk laki-laki. Itu yang ke-6. Yang ke-7, tawaf wada. Ya. Bagi selain wanita haid dan nifas, berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, amiran nasu ayyakuna akhiru ahdihim bil baiti illa annahu khuffifa anil mar'atil haid ya. Orang-orang diperintahkan agar akhir amalan mereka adalah tawaf. Ya, tawaf wada. Ini tawaf mau pulang ya, mau perpisahan berarti. Di Baitullah hanya saja wanita haid diberi keringanan ya. Mutafaqun alaih ya dalilnya. Barang siapa meninggalkan salah satu dari kewajiban haji dengan sengaja atau lupa, maka dia menambalnya dengan membayar denda ya. Dendanya itu hadiyu tadi ya. Dan hajinya sah tetap ya, berdasarkan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, man nasiya min nusakihi syai'an aw tarakahu fal yuriqa daman. Barang siapa melupakan sesuatu dari manasiknya atau meninggalkannya, maka hendaknya menyembelih dam ya, menjadi denda tadi ya. Itu kalau yang wajib. Kalau yang rukun ya nggak sah hajinya dia. Tapi rukun kan ada 4 tuh, ya kan?
niat berihram, ya. Kemudian waktu wukuf di Arafah dan tawaf ziarah, ya. Namakan juga tawaf ifadah, ya. Rukun, kemudian sa'i, Safa Marwah. Kalau itu 4 itu nggak terlaksana maka nggak sah hajinya. Tapi kalau wajib, yang wajib tadi itu ada 7 kurang lebih, ya. Dia hanya membayar denda atau membayar dam, ya, atau sembelihan. Manasik selain yang disebutkan di atas, maka ia termasuk sunnah. Di antara sunnah-sunnah ini yang paling penting adalah mandi untuk ihram, ya. Sunnah, ya, mandi dulu, biar bersih, maksudnya biar nggak bau. Karena tidak boleh pakai parfum, ya. Gitu. Mandi kalau pakai sabun boleh mandi, ya. Mandi untuk ihram, menggunakan wewangian dan memakai 2 helai pakaian putih untuk laki-laki, ya. Nah, ini dibolehkan memakai wewangian, ya. Sunnah tapi hukumnya. Kemudian memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, mencukur kumis, dan menghilangkan apa yang patut dihilangkan sebelum ihram. Sunnah yang ketiga, tawaf kudum bagi haji ifrad dan kiron. Nah, ini tadi, ya. Haji ifrad dan kiron itu digabung, ya. Ada 3 hajinya itu. Kalau kita tamatu, kemudian ada haji ifrad, ada haji kiron. Yang keempat, ramal. Ramal itu maksudnya apa, ya? Lari-lari kecil, lari-lari kecil pada saat kita tawaf tadi, ya, atau sa'i. Ya. Untuk 3 putaran pertama pada tawaf kudum, ya. Jadi 3 putaran kita lari kecil, setelahnya itu yang keempat jalan dan kaki biasa. Sama sa'i juga seperti itu, ya. Yang kelima, ittiba pada tawaf kudum, yaitu meletakkan bagian tengah kain selempangnya di bawah ketiak kanannya dan meletakkan kedua ujungnya di atas pundak kaki, ya. Meletakkan bagian tengah kain selempangnya di bawah ketiak kanan sini, ya, maksudnya selempang ini, dan meletakkan kedua ujung di atas pundak kiri. Ujungnya di sini pundak kiri, ya. Bermalam di Mina pada malam Arafah, sunnah juga, ya, dan wajib juga tadi situ. Talbiyah dari sejak berihram sampai melempar jumroh Aqobah. Talbiyah itu labaik Allahumma labaik, labaik kala syarika laka labaik. Ya. Talbiyah dari sejak berihram sampai melempar jumroh Aqobah. 8. Menjamak takdim antara sholat maghrib dan isya di Musdalifah. Itu sunnah juga hukumnya, ya. Itu. Jadi kalau jamak takdim dikerjakan, yang didahulukan maghrib kemudian baru isya. Karena kita bermalam, ya, di sana. Nggak bermalam sih, cuma sampai malam terus meruput kita ke Mina. Jam atau artinya digabung, ya, antara maghrib dan isya. Kemudian yang 9, wukuf di Musdalifah di Masy'aril Haram dari fajar sampai terbit matahari bila memungkinkan. Bila tidak bisa, maka seluruh Musdalifah adalah tempat wukuf. Jadi pada saat kita Arafah, Musdalifah, Mina, itu, ya. Itulah, ya,
eh, beberapa rukun-rukun dan wajib haji. Kemudian masuk ke bab ketiga ya, yaitu larangan-larangan ihram, fidyah dan hadyu. Bab ini juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu larangan ihram. Larangan ihram adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang ihram berdasarkan syariat. Ya, jumlahnya 9 larangan tersebut ya. Yang pertama itu memakai pakaian berjahit, itu tidak boleh ya. Yaitu pakaian yang potongannya dibentuk sesuai dengan ukuran badan atau anggotanya, berupa celana juga tidak boleh, baju dan lainnya, kecuali bagi orang yang tidak mempunyai kain sarung, maka dia boleh memakai celana. Larangan ini khusus bagi laki-laki, adapun wanita maka dia boleh memakai pakaian sesuai dengan kehendaknya, kecuali niqab. Niqab itu apa ya? Cadar ya. Kurang lebih seperti itu. Dan sarung tangan sebagaimana yang akan hadir ya. Sarung tangan nggak boleh ya. Itu dilarang. Cadar memang nggak boleh. Kemudian yang kedua, memakai wewangian pada badan dan pakaian. Demikian juga menciumnya secara sengaja. Namun dia boleh mencium sesuatu yang memiliki bau harum dari tumbuh-tumbuhan di bumi. Dia boleh bercelak dengan sesuatu yang tidak berbau wangi. Ya. Ini larangan ihram ya. Kalau tadi mandi terus pakai parfum itu nggak apa-apa ya. Tapi setelah itu kalau berihram dia tidak boleh. Yang ketiga, larangannya itu memotong rambut dan kuku, baik laki-laki maupun wanita. Dia boleh keramas dengan lembut dan bila kukunya patah maka dia boleh membuangnya. Yang keempat, menutup kepala bagi laki-laki dengan sesuatu yang melekat, misalnya kayak topi ya, kopiah atau apa gitu ya. Atau apa anduk itu nggak boleh. Namun seorang muhrim, orang yang berihram boleh berteduh di bawah tenda, pohon atau yang sepertinya. Seorang muhrim boleh memakai payung ketika ada keperluan. Jadi kalau panas boleh ya pakai payung. Karena payung kan tidak terpakai ya. Itu di atas kepala. Sebagaimana dengan berteduh di pepohonan. Yang nggak boleh itu pakai kopiah, topi ya. Seorang wanita dilarang menutup wajahnya dengan sesuatu yang dipasang di wajahnya seperti niqab atau burqa. Ya, itu ya kayak cadar lah gitu ya. Namun wanita tetap wajib menutup wajahnya dengan kain kerudung kepalanya saat ada laki-laki asing. Ya. Kalau dia pakai kerudung, pakai jilbab gitu, ya dia mau tutup boleh gitu. Pakai cadar yang terpasang sengaja tidak boleh. Wanita tidak boleh memakai sarung tangan. Wanita boleh memakai pakaian yang sesuai dengannya yang dikehendakinya. Sarung tangan tidak boleh ya. Barang siapa memakai wangian atau menutup kepalanya atau memakai pakaian berjahit karena kejahilannya atau lupa atau dipaksa, maka tidak ada dosa atasnya berdasarkan sabda Nabi SAW. Ya. Upia li ummatil khata'u wan nisyanu wa mastukrihum alaih. Dimaafkan untuk umatku suatu kesalahan seperti lupa dan apa yang dipaksakan terhadapnya ya. Namun bila orang yang jahil sudah mengetahui ketidaktahuannya atau orang yang lupa sudah teringat atau paksaan terhadap dirinya telah hilang, maka dia harus mencegah kesinambungan larangan ini. 5. Larangan yang berikutnya yang tidak boleh ya. Akad nikah untuk diri sendiri dan orang lain nggak boleh itu. Berhubungan suami istri atau jima ya pada kemaluan dan ia merusak haji ketika melakukan sebelum tahallul awal sekalipun sudah wukuf di Arafah. Yang ketujuh, bercumbu pada selain kemaluan tanpa berhubungan badan.
dilarang juga ya, tidak merusak manasik haji. Demikian juga ya, bercumbu pada selain kemaluan tanpa berhubungan badan tidak merusak manasik haji ya. Demikian juga mencium dan meraba dan melihat dengan syahwat tidak merusak manasik hajinya ya. Tapi ini termasuk hal yang dilarang. Yang ke-8, membunuh dan berburu hewan buruan darat. Boleh membunuh hewan-hewan fasik yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membunuhnya di daerah halal dan daerah haram. Haram itu suci ya, bagi muhrim dan selainnya, yaitu seperti burung gagak, ya, tikus, kalajengking, raja wali, ular, dan anjing galak. Seorang muhrim tidak boleh membantu untuk membunuh hewan buruan darat ya. Tidak boleh dengan isyarat dan tidak boleh dengan selainnya. Dia tidak boleh makan hewan buruan yang diburu untuknya. Yang ke-9 ya, hal-hal yang dilarang ya pada saat ihram, fidyah dan hadyu. Seorang muhrim maupun yang bukan muhrim tidak boleh memotong pohon yang tumbuh di tanah haram, tanah suci maksudnya, atau tanaman rumput hijau yang tidak mengganggu, namun dia boleh memotong dahan yang mengganggu di jalan dan dikecualikan dari pohon yang tidak boleh dipotong di tanah haram ya. Tanah haram atau di tanah suci ya, adalah pohon izkir dan tanaman yang ditanam oleh manusia berdasarkan ijma. Itu bagian yang pertama ya, larangan. Bagian yang kedua, fidyah pada larangan-larangan ihram. Yang pertama itu untuk mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian berjahit dan wangian, menutup kepala, mengeluarkan air mani karena melihat atau mencumbu tanpa mengeluarkan air mani. Fidyahnya adalah memilih satu dari 3 perkara tersebut ya. 3 perkara ini, yang pertama itu berpuasa 3 hari ya, di sana ya puasanya, bukan di sini. Atau memberi makan 6 orang miskin, atau menyembelih kambing berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhuma saat kutu di kepalanya mengganggunya. Banyak kutu dia cukur itu kan, nggak boleh ya, dia harus bayar fidyah. Ihlik ra'saka wasum salasata ayyamin au at'im sittatan ya, sittata masakin awin nus bisatin ya. Cukurlah rambut kepalamu dan berpuasalah 3 hari, atau berilah makan 6 orang miskin, atau sembelihlah seekor kambing. Ya. Ini muttafaqun alaih. Perbuatan-perbuatan lainnya dikiaskan kepadanya karena ia diharamkan dengan sebab ihram dan tidak merusak haji. Jadi haji masih tetap sah ya. 2, untuk membunuh hewan buruan, maka pembunuhnya diberi pilihan ya, menyembelih hewan ternak yang sepadan dengan hewan buruan yang dibunuhnya. Yang kedua, atau menghitung harga hewan sepadan dengannya di tempat dia membunuh, dan dia membeli makanan pokok yang sah dalam zakat fitrah seharga hewan sepadan, lalu dia memberi makan setiap 1 orang miskin 1 mud beras gandum atau setengah sok dari selain beras gandum seperti kurma atau jawahut. Yang ketiga, berpuasa 1 hari sebagai ganti memberi makan setiap 1 orang miskin berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'um mislu ma qatala minan na'am
qatala minan na'ami yahkumu bihi zawa adlim minkum hadyam balighal ka'bati au kafaratum ta'amu masakin au zalika siyama. Barang siapa di antara kalian membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya, yang diputuskan oleh dua orang yang adil di antara kalian sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu. Al-Maidah ayat 95 ya. Kemudian yang keempat, untuk berhubungan suami istri di dalam manasik haji sebelum tahalul, mengeluarkan air mani karena bercumbu atau onani atau berciuman atau menyentuh dengan nafsu syahwat atau melihat terus-menerus, maka ia termasuk haji. Maka ia merusak haji ya. Termasuk bila pelakunya lupa atau jahil atau dipaksa. Pelakunya wajib menyembelih unta, mengkodok hajinya dan bertaubat. Nauzubillah ya. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita pada saat haji melanggar hal-hal yang dilarang. Yang kelima atau adapun berhubungan suami istri sesudah tahallul awal, maka ia tidak merusak haji dan wajib menyembelih kambing ya. Untuk orang-orang yang muda ya. Yang keenam atau untuk akad nikah maka tidak wajib membayar fidyah, namun akadnya rusak. Akadnya rusak. 7 atau G, untuk memotong pohon yang tumbuh di tanah haram dan tanamannya yang tidak ditanam oleh manusia tumbuh sendiri, maka pohon kecil berdasarkan urf adat kebiasaan diganti dengan kambing, lalu yang lebih besar daripada itu diganti dengan sapi. Tanaman dan daun diganti dengan harganya karena ia dapat dihitung harganya. Hal ini bila pelaku pelanggaran sengaja melakukannya, adapun orang yang jahil dan lupa, maka keduanya tidak kena denda apapun. Maaf ya. Bagian ketiga, hadyu. Ya. Dan hukum-hukumnya. Hadyu adalah hewan yang digiring ke Baitul Haram dari jenis hewan ternak seperti unta, sapi, dan kambing untuk disembelih di sana dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Macam-macam hadyu tamatu misalnya ya, dan kiron. Ini wajib atas jamaah haji yang tidak tinggal di sekitar Masjid Al-Haram, bukan penduduk Mekah ya. Artinya bukan penduduk Mekah. Hadyu tersebut merupakan dam manasik, bukan penambal berdasarkan firman Allah berikut ini. Paman tamatta bil umrati ilal haji pamas taisara minal hadyi. Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji di dalam bulan haji sampai berlangsung terus pada waktu haji, maka dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Ya, ini haji kiran ya. Dia belum haji tapi dia umrah dulu ya. Al-Baqarah 196. Lalu bila tidak ada hadyu atau tidak mempunyai harta seukuran harganya, maka dia harus berpuasa 3 hari pada waktu haji. Boleh melakukannya di hari-hari tasyrik dan 7 hari manakala pulang ke keluarganya. Berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman lam yajid
Fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'ati iza raja'tum. Tetapi jika dia tidak menemukan binatang sembelihan atau hadyu atau tidak mampu ya, nggak duit ya, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kalian telah pulang kembali ke tempat asal ya. 3 hari dalam masa haji dan 7 hari, jadi 10 ya. Al-Baqarah 196. Dianjurkan bagi jemaah haji untuk makan daging sembelihan hadyu untuk haji tamatu dan qiran yang berdasarkan firman Allah tabaraka wa taala berikut. Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Maka makanlah sebagian darinya dan beri makanlah orang miskin yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta, dan orang miskin yang minta-minta. Al-Hajj 36 ayatnya ya. Yang kedua ya dari macam-macam hadyu tadi. Hadyu penambal yaitu fidyah yang wajib karena meninggalkan wajib haji atau melakukan salah satu larangan ihram atau dengan sebab terhalangi untuk melakukan wajib haji manakala ada sebabnya berdasarkan firman Allah tabaraka wa taala berikut. Fa in uhsirtum famastaisara minal hadyi. Jika kalian terkepung atau terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah hadyu yang mudah didapat ya. Dan berdasarkan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, man nasiya min nusakihi syai'an aw tarakahu fal yuriqo daman. Barang siapa lupa melakukan sesuatu dari manasiknya atau meninggalkannya, maka hendaknya menyembelih dam ya. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi bab 5 halaman 152. Hadyu jenis ini tidak boleh dimakan oleh orang yang menyembelihnya, sebaliknya dia harus menyedekahkannya kepada orang-orang fakir dan di tanah haram. Yang ketiga, hadyu sunnah. Ia dianjurkan bagi setiap jemaah haji dan umrah untuk meneladani Rasulullah SAW yang menyembelih hadyu 100 ekor unta pada waktu haji wada ya, 100 ekor unta. Dianjurkan makan darinya berdasarkan riwayat berikut ini ya. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara min kulli badanatin bibat'atin fatubihat fi kidrin wa akala minha wa syariba min marokiha. Bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk mengambil sepotong daging dari setiap unta, lalu dimasak di sebuah periuk, dan beliau menyantap sebagian darinya dan minum sebagian dari kuahnya. Ya, diriwayatkan oleh Muslim ya, nomor 1218. Gitu, ya. Boleh bagi orang yang tidak berikhram mengirimkan hadyunya ke Mekah untuk disembelih di sana sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala, dan dia tetap boleh melakukan apa yang tidak boleh dilakukan oleh muhrim. 4. Hadyu nazar, yaitu hadyu yang dinazarkan oleh jemaah haji untuk mendekatkan diri kepada Allah di sisi Baitullah. Nazar ini wajib, jadi hukumnya ya dipenuhi berdasarkan firman Allah tabaraka wa taala berikut. Tsummal yaqdu tapasahum wal yuqu nuzurahum. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, dan hendaklah mereka memenuhi nazar-nazar mereka. Ya, Al-Hajj 29. Dan tidak boleh makan dari hadyu ini ya, nazar. Kemudian waktu menyembelih hadyu ya, waktu hadyu
dari haji tamatu dan qiran dimulai setelah sholat Id. Waktunya setelah sholat Id pada hari kurban sampai akhir hari tasyrik. Sedangkan waktu menyembelih fidyah karena penyakit dan memakai pakaian berjahit dan wewangian, maka saat dia melakukannya, demikian juga fidyah wajib karena meninggalkan yang wajib. Untuk dam yang disebabkan adanya halangan pengepungan, maka waktunya saat ada sebabnya, yaitu seekor kambing atau 1/7 sapi atau unta berdasarkan firman Allah tabaraka wa taala dalam surah Al-Baqarah ya. Fa in sirtum pamastaisara minal hadyi. Ya, jika kalian terkepung atau terhalang oleh musuh ya, atau sakit, sembelihlah hadyu yang mudah didapat. Itu waktunya. Sekarang tempatnya, tempat menyembelih hadyu, tamatu dan qiran disunahkan menyembelihnya di Mina. Ya. Haji tamatu dan qiran. Namun jika dia menyembelihnya di wilayah haram manapun maka boleh ya. Disunahkan itu di Mina ya. Demikian juga fidyah karena meninggalkan wajib haji dan melakukan larangan ihram, maka ia tidak boleh disembelih kecuali di tanah haram. Dan ketentuan ini selain hadyu yang disebabkan adanya halangan di mana hadyu tersebut disembelih di tempat dia tertahan, sedangkan puasa maka boleh dilakukan dimanapun. Dianjurkan adalah berpuasa 3 hari saat haji dan 7 hari saat pulang ya. Berdasarkan firman Allah Al-Baqarah 96 tadi ya. Jemaah haji dianjurkan menyembelih hadyu sendiri, namun bila dia mewakilkannya kepada orang lain maka tidak mengapa. Saat menyembelih hadyu dianjurkan mengucapkan Bismillahi Allahumma haza minka walaka. Dengan nama Allah, ya Allah ini darimu dan untukmu. Itu ya bacaannya. Bismillahi Allahumma haza minka walaka. Untuk syarat-syarat hadyu maka ia sama dengan syarat-syarat udhiyah atau hewan sembelihan kurban. Sama ya bacanya. Hewan kurban Bismillahi Allahu Akbar ya. Kemudian hewan yang disembelih adalah hewan ternak berupa unta, sapi, dan kambing. 2. Tidak cacat yang membuatnya tidak sah sebagai udhiyah ya. Seperti sakit, matanya buta, mata sebelah atau pincang dan kurus kering atau kupingnya hilang ya. Yang ketiga, hendaknya memenuhi kriteria usia yang sudah ditetapkan. Untuk unta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun, dan domba 6 bulan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Apa yang benar itu milik Allah, apa yang salah itu milik dari diri saya sendiri karena kebodohan saya, karena minim ilmu saya. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada antum. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.